mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Kembang Gunung Lawu. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Pada kisah yang lalu diceritakan, rakyat Pajajaran yang baru menempati tempatnya yang baru di Tegal Paku Jajar banyak menemukan pengalaman yang baru atau menjumpai hal-hal yang aneh-aneh ataupun ganjil. Seperti misalnya gangguan dari makhluk halus seperti jin, setan, siluman, gendruwo, dan sebagainya. Belum lagi hewan-hewan berbisa seperti ular, kelabang, kalajengking, dan lainnya. Akan tetapi, sampai sejauh itu belum atau tidak pernah terjadi suatu malapetaka yang mencemaskan. Semua apa yang terjadi masih bisa diatasi oleh rakyat sendiri tanpa harus turun tangan dari bala tentara ataupun para jawara dan jago-jago Pajajaran. Waktu berjalan terus, semakin hari semakin kelihatan bentuk dari sebuah pemukiman. Rumah-rumah bermunculan di sana-sini, meskipun amat sederhana dan bersifat darurat. Begitu pula keraton, sudah mulai nampak bentuknya walaupun masih jauh dari sempurna. Bahkan pula sebagian rakyat sudah mulai ada yang menggarap tanah, membersihkan tanah lahan pertanian dari rumput-rumput liar atau pohon alang-alang yang tidak berguna, meratakan tanah serta mencangkulnya. Timbunan-timbunan daun-daun, ranting-ranting pohon, bekas tebangan dibakar untuk kemudian dijadikan pupuk tanaman. Penghuninya juga sudah ada, bahkan amat banyak. Namun, bentuk kehidupan yang layak bagi sebuah kerajaan belum lagi nampak. Tegal Paku Jajar terus berderap, rakyat Pajajaran terus berbuat. Atang! Ya, Atang! Ya. Ayo bantu Bapak angkat sampah ini ke sana itu, ditumpuk di pojokan dekat pohon tirus. Iya Pak, ya. Atang, Hore, Emak datang. Kamu jangan main-main dulu, banyak ular. Disuruh Bapak buang sampah di sini, katanya nanti dibakar untuk pupuk. Sudah buang sampahnya. Sudah? Ayo ke sana, kembali ke bapakmu. Di sini masih banyak ular, dan ular-ular di sini ganas dan berbisa. Iya, Mak. Pak, Emak datang. Pak, makan dulu. Ya. Nasinya masih panas, sedap bener nih. Emak tadi ke dapur umum. Iya. Emak jahat, pergi diam-diam. Saya tidak diajak. Kamu anak kecil, mau apa di dapur umum? Paling-paling bikin repot orang-orang yang sedang masak. Tapi saya senang melihat dapur umum itu, Mak. Senang bagaimana, Tang? Dapur-dapur umum itu banyak banget, berjajar-jajar dan besar-besar, panjang. Yang masak ibu-ibu, banyak sekali. Nasi bertumpuk-tumpuk seperti gunung. Atang baru kali itu melihat nasi banyaknya seperti gunung. Itu tandanya kita tidak kekurangan makan, bahkan berlebihan. Raja kita baik sekali ya, Pak. Kita dikasih makan terus tiap hari. Makanannya banyak lagi. Atang tidak pernah merasa lapar, kenyang terus. Kita harus bersyukur, Atang, bahwa raja kita, Prabu Siliwangi, sangat memperhatikan rakyatnya. Prabu Siliwangi sangat sayang kepada kita semua. Raja sayang sama kita, tapi kenapa Bapak dan Emak tidak sayang kepada raja kita? Loh, maksudmu, Atang? Prabu Siliwangi sedang membuat keraton. Kenapa Bapak tidak membantunya? Ya, iya, Bapak ingin sekali, Atang. Bapak ingin mempersembahkan tenaga Bapak turut membantu membuat keraton.
tapi tidak diperbolehkan. Kok tidak diperbolehkan? Kenapa? Ya, sebab yang bekerja membuat keraton itu orang-orang khusus dan tertentu, yaitu para tawanan perang. Tawanan perang? Iya, musuh-musuh kerajaan kita yang suka menyerang ke Pajajaran, tapi kalah dan takluk pada Pajajaran. Nah, mereka itu yang dikerjakan. Banyak, Pak? Wah, bukan banyak lagi, ribuan. Wah. Nah, ribuan tawanan perang itu dikerahkan untuk mencari kayu-kayu bahan bangunan. Nah, kayu yang sangat bagus untuk bahan bangunan membuat keraton letaknya sangat jauh di hutan Dandaka, di lereng Gunung Salak sebelah timur. Perjalanan ke sana sukar sekali karena banyak hutan belantara dengan binatang buas, tebing-tebing yang terjal, dan jurang-jurang yang dalam. Perjalanan ke sana itu lama, Pak? Ya, lama sekali, Tang. Pulang pergi bisa 3 bulan. Waduh, lama banget. Nah, itu ribuan tawanan perang itu dikerahkan untuk membuka jalan, membuat jalan secara darurat. Pokoknya asal bisa dilalui gerobak-gerobak yang akan mengangkut kayu. Kasian ya, tawanan perang itu menderita. Iya, itu salah mereka sendiri, Atang. Kenapa mereka dulunya memusuhi kita, bahkan menyerang kita? Padahal Pajajaran tidak pernah memusuhi kerajaan lain. Jadi hukumannya ya begitu itu, kerja paksa. Iya ya. Dan itu sebagai bukti bahwa Prabu Siliwangi tidak mau membuat keraton harus mengganggu rakyat Pajajaran. Rakyat Pajajaran biarlah bekerja untuk kesejahteraan dirinya, sedangkan pembuat keraton diserahkan kepada tawanan perang. Iya, betul juga. Kalau pembuatan keraton itu yang dikerjakan rakyat, tentu pekerjaan Bapak mengolah tanah kita jadi terganggu ya. Ya, betul, Tang. Pak Gunung? Jang Madi, ada apa, Jang? Saya mau pinjam golok, Pak. Oh, Golok saya copot dagangnya. ada kerusakan lagi. Tidak, Pak. Cuma buat pagar di dekat sumur. Oh, begitu. Anjuran Mang Juha itu memang tepat. Sejak rumah saya dirubah menghadapnya, sekarang tidak ada apa-apa lagi. Aman dan tentram. Syukurlah, Jang. Memang rumah itu pembawa rezeki. Jadi kalau salah menghadapnya saja, kadang-kadang memang ada pengaruhnya terhadap diri kita. Iya, Pak. Ini Jang goloknya. Terima kasih, Pak Gunung. Ya. Jang Madi, ada apa? Mayat. Ada mayat. Itu di gerumbulan pohon paku tuh, kakinya kelihatan. Wah, mayat apa? Coba lihat ya. Ayo. Ada apa? Mayat, ada mayat. Mayat. Tuh, kakinya kelihatan. Keluar dari gerumbulan pohon paku. Jangan ribut. Ayo, beberapa orang ikut aku memeriksa mayat itu. Ayo. Mayat ini seorang laki-laki yang masih muda. Mungkin dipatuk ular senduk. Bukan, kalau dipatuk ular berbisa, tubuhnya biru lebam. Tapi ini tidak, malah sebaliknya, pucat sekali, seperti kehabisan darah. Mungkin dicekik hantu atau jin. Tidak juga, Pak Gunung. Sebab kalau orang yang mati dicekik jin atau genderuwo, matanya mendelik, lidahnya menjulur. Tapi ini tidak. Keadaan mayat ini biasa saja. Juga kalau mati karena berkelahi, tidak mungkin. Sebab pakaiannya tetap rapi, tidak acak-acakan.
dan sama sekali tidak ada luka-luka. Baik luka kena pisau atau pedang, tidak ada sama sekali. Ada yang kena tidak dengan mayat ini? Kalau begitu, orang ini dari tempat jauh dibunuh, lalu mayatnya dibuang di sini, di wilayah kelompok kita. Tapi dibunuh karena apa ya? Dewata yang aku lihat, di leher mayat ini ada sebuah benda kecil, warnanya merah, tertancap dalam sekali, membenam ke tenggorokan. Bunga. Iya, benar. Ini sekuntum bunga. Warnanya merah. Rasanya sangat aneh kalau orang bisa mati hanya karena lehernya ditancap oleh sekuntum bunga anggrek. Tapi baiklah, aku akan pergi ke markas tentara keraton melaporkan kejadian ini. Dan kau Jang Madi serta Pak Gunung pergi ke Juragan Amponat ya. Cari namanya mayat ini siapa ya. Sebab semua rakyat Pajajaran yang ada di sini terdaftar pada setiap pimpinan rombongan. Sedangkan mayat ini sudah jelas bukan anggota rombongan kita. Jadi mungkin anggota rombongan lain. Baik. Dengan cepat, berita tentang ditemukannya mayat itu tersebar dari mulut ke mulut, menjadi bahan gunjingan ribuan orang yang tersebar di dataran Tegal Pakujajar yang sangat luas itu. Dan berkat sistem pengaturan yang baik mengenai pendaftaran arus rombongan rakyat Pajajaran tersebut, maka dengan cepat petugas pendaftar dapat mengetahui nama mayat itu, yaitu bernama Bakung, anggota rombongan yang ke-16 yang baru datang 3 bulan yang lalu di Tegal Pakujajar itu. Betul. Oh, kau tuh, Dil. Iya. Lekas masuk. Sudah tahu si Bakung mati? Sudah. Tadi aku ke markas tentara keraton melihat mayat si Bakung yang disimpan di atas bale-bale. Dibunuh siapa ya? Aku rasa dia bentrok dengan seorang pendekar yang punya senjata rahasia berupa bunga anggrek merah. Si Bakung selalu bersama kita dan kita tahu dia berhubungan dengan siapa saja. Tapi rasanya tidak ada orang yang punya senjata bunga anggrek merah seperti itu. Ya, kita memang punya banyak musuh. Dan mungkin saja musuh-musuh kita juga ada yang ikut pindah ke Tegal Pakujajar ini. Tapi tidak mungkin dia akan cari gara-gara di sini. Sebab akan dengan mudah diringkus oleh pasukan keraton atau jawara-jawara Pajajaran. Siapa ya? Sebaiknya kita juga berhati-hati. Sebab kita bertiga dengan si Bakung merupakan 3 sekawan. Jadi bukan mustahil setelah si Bakung dibunuh, kita juga menyusul akan dibunuh. Iya. Demikianlah. Waktu berjalan terus dan lama-lama orang sudah melupakan peristiwa terbunuhnya si Bakung karena masing-masing sibuk mengurusi urusannya sendiri-sendiri. Sebab tempat mereka yang baru itu sangat memerlukan penanganan dan perhatian yang sungguh-sungguh dan menyita waktu, seperti membenahi rumah dan mengolah ladang. Begitu pula si Tudil dan si Bedol. Kedua sahabat si Bakung sudah agak lupa karena mereka juga sibuk di ladang. Sehingga pada suatu hari, capek juga jadi petani begini. Aku pikir mah mencangkul tanah gampang, lebih sulit cari tukang pukul. Bahayanya banyak ya. Jadi petani memang capek. Enakan jadi berguna tukang pukul. Tidak usah turun ke ladang. Hah? Las Mini? Rupanya kenangan masa lalu itu sangat berkesan di hatimu sehingga kau tidak lupa padaku. Kau yang membunuh si Bakung? Tentu saja.
Dan bukan hanya si Bakung, si Adai juga sudah aku tamatkan riwayatnya. Si Adai juga kau yang bunuh? Iya, harus. Sebab si Adai, si Bakung, kau, dan si Bedol adalah 4 orang yang telah mempermalukan diriku. Kalian berempat telah melakukan tubuhku semau-maunya. Nah, sekarang gantian. Aku yang akan mempermalukan kalian sekendak hatiku. Berdebah. Dulu, meskipun aku belum sepandai sekarang, kalau 1 lawan 1, aku yakin bisa menang. Tapi waktu itu aku dikeroyok, jadi aku kewalahan. Nah, majulah Tudil. Ayo kita mengadu jiwa. Berdebah. Coba lihat. Lasmini dan si Tudil mulai bertarung. Wah, si Tudil goloknya berputar-putar cepat sekali. Alah, bagi Lasmini tidak ada apa-apanya. Tuh lihat, dengan mudah Lasmini mempermainkan si Tudil. Menuju ke sini. Mereka mendengar suara pertarungan di sini. Lasmini, ada orang datang. Penduduk berdatangan. Kau ketakutan dikepung oleh penduduk. Tudil, kau lihat ini? Buah anggrek merah. Ya, bunga anggrek merah untukmu. Jangan. Siapa yang berkelahi? Siapa? Hah? Tudil. Di lehernya ada anggrek merah. Tudil, kau bertarung dengan siapa? Aku tidak salah. Pembunuh itu Lasmini. Tudil pun menyusul Bakung, tewas oleh anggrek merah. Dan untuk kedua kalinya, rakyat Pajajaran penghuni Tegal Paku Jajar geger. Tapi tentang si pembunuh itu sudah mulai menampakkan titik terang bahwa si pembunuh itu seorang perempuan yang bernama Lasmini. Maka Lasmini si anggrek merah mulai menjadi gunjingan, menjadi buah bibir, menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Satu lagi yang belum ditamatkan riwayatnya, yaitu si Bedol. Kenapa tiba-tiba ada pembunuhan ya? Ya, namanya kita ini kumpulan para pendatang. Meskipun sama-sama rakyat Pajajaran, tapi Pajajaran itu kan luas. Iya. Terdiri dari ratusan desa, puluhan kadipaten, dan kademangan. Jadi, masing orang punya latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin saja banyak yang di daerah asalnya bukan orang baik-baik, punya musuh, dan sebagainya. Tapi katanya pembunuh itu perempuan, Pak. Mak, zaman makin maju, Mak. Semakin hari, semakin banyak perempuan yang jadi pendekar. Tidak sedikit pula yang jadi tokoh-tokoh golongan hitam. Nah, mungkin pembunuh yang bernama... Lasmini? Iya, pembunuh yang bernama Lasmini itu seorang pendekar yang sangat dikjaya. Sehingga bisa membunuh orang hanya dengan pakai secuil bunga anggrek merah. Aku jadi takut. Mak, kenapa harus takut? Kita kan tidak punya musuh. Kalau nyasar bagaimana? Nyasar? Iya,
Bunga anggrek merah itu nyasar, nyelonong kemana saja, dan kena kita. Bagaimana? Mak ini seorang pendekar, tidak pernah sasarannya nyasar kemana-mana, Mak. Lasmini, aduh, suasana jadi gawat. Pasukan keraton berkeliaran mencari kamu. Iya, ruang gerak aku jadi sempit. Tidak bisa gentayangan lagi dengan leluasa di Tegal Paku Jajar ini. Kenapa harus takut? Dilawan saja semuanya. Kau pasti menang, Lasmini. Aku bukan orang gila, Topa. Meskipun dendamku kepada si Bedol menyala-nyala, tapi aku tidak gelap mata. Aku masih menghormati pihak-pihak lainnya, seperti pasukan keraton Pajajaran dan rakyat Pajajaran sendiri. Mereka baru saja menempati tempatnya yang baru di sini. Pekerjaan mereka sangat banyak dan menyita waktu, serta tenaga dan biaya. Aku sebenarnya agak menyesal telah membuat rakyat Pajajaran yang sedang sibuk itu menjadi gelisah. Untuk itu, secepatnya kita harus meninggalkan tempat ini dengan terlebih dulu membereskan musuhku satu lagi, si Bedol. Tapi si Bedol sudah tidak mau pulang ke rumahnya lagi. Dia berdiam di markas pasukan keraton. Ternyata penakut juga orang itu ya. Dia kan begundal yang punya kepandaian yang tinggi. Malah dulu berhasil mengalahkan Lasmini. Dulu Lasmini belum ada apa-apanya. Ya, Lasmini ya. Iya, tingkat kepandaianku juga dulu sudah tinggi. Tapi karena aku dikeroyok oleh 4 orang yang masing-masingnya memiliki ilmu setingkat dengan aku, ya, maka aku yang kalah. Nah, sekarang 3 orang sudah mati. Tinggal si Bedol sendirian. Tentu saja dia ketakutan. Maka itu dia minta perlindungan kepada pasukan keraton. Kalau begitu, kau jelaskan kepada pasukan keraton itu bahwa yang salah bukan kamu, tapi si Bedol. Mereka akan bisa menerima keteranganku. Tapi bagi mereka, aku tetap bersalah. Sebab sudah membuat gelisah rakyat banyak dan main hakim sendiri di tempat yang baru. Bahkan boleh dikatakan, Tegal Paku Jajar yang suci ini telah aku kotori dengan darah. Darah pertama yang memercik di Tegal Paku Jajar ini adalah akibat perbuatanku. Dan itu tidak bisa dimaafkan oleh pihak keraton Pajajaran. Aku harus dilenyapkan. Tapi kau tidak menumpahkan darah. Sebab kau membunuh musuh dengan bunga anggrek. Setitik pun darah tidak ada yang menetes. Iya, itu memang salah satu usahaku untuk tidak mengotori bumi Tegal Paku Jajar ini dengan darah begundal. Tapi pihak keraton tidak akan mau peduli. Pokoknya aku telah melakukan pembunuhan. Aku harus ditangkap dan dilenyapkan. Titik. Susah juga ya. Kau ini sudah tidak benar, Bedol. Masa tiap hari kau menginap di markas pasukan keraton ini? Aku tidak berani pulang ke rumahku. Aku temani kau pulang. Percuma. Kau tidak percaya kepada kami pasukan keraton Pajajaran? Bukan begitu. Tapi kau harus tahu watak Lasmini. Dia tidak akan menyerang aku selama aku berdampingan dengan pasukan keraton. Tapi enggak sedikit saja dia muncul dan aku dihabiskan. Masa kau takut sama perempuan? Takut sih tidak. Setan kau. Ngeri. Ya, situ dia yang ilmu silatnya lebih tinggi dari aku. Tumbang, apalagi aku. Siaga. Siaga. Oh, Ranggaweni. Berapa orang yang bertugas malam ini? 1 regu. Kau yang bernama si Bedol? Benar. Saya Bedol. Ikut aku. Kemana? Ada yang akan aku tanyakan pada kau. Baik. Markas pasukan keraton itu sederhana sekali, Lasmini. Iya. Masih darurat. Ya, bangunan apa saja yang ada di Tegal Paku Jajar ini semuanya begitu, Pok. Masih darurat. Rumah bambu atau papan dan berbentuk rumah panggung. Maksudku begini, markas pasukan keraton yang hanya terbuat dari papan dan bambu itu mudah diterobos untuk menculik si Bedol. Jangan gegabah, Upo.
Pasukan keraton Pajajaran akan selalu memberikan perlindungan kepada rakyat yang meminta perlindungan. Akan dilindunginya sebaik-baiknya. Kalian lihat si Bedol. Kemana saja selalu dikawal oleh 2 atau 3 orang prajurit pasukan keraton. Sedang mencangkul di ladang, sedang makan, mandi, bahkan buang air dikawal. Enak benar si Bedol itu. Jadi seperti seorang pembesar. Kemana-mana dikawal. Bukan seperti pembesar, malah seperti tahanan. Iya. Tapi dengan cara apa kau akan bisa membereskan si Bedol? Ayo. Yang bisa aku lakukan hanyalah mencari kesempatan. Lain tidak. Duduk, Bedol. Terima kasih, Tuan Rangga. Tidak usah panggil aku Tuan, sebab aku bukan bangsawan. Tapi Tuan pemimpin jawara sepajajaran, kepercayaan Prabu Siliwangi. Semua orang di Pajajaran tunduk kepada Tuan. Tapi aku sama sebenarnya dengan kau, Bedol. Aku seorang jawara. Kau juga jawara. Tapi saya jawara kelas 3, papan bawah. Sudahlah. Kita sekarang berbicara antara 2 orang jawara. Jadi bebas saja. Baik, terima kasih. Bedol, dulu aku juga sama dengan kau. Aku seorang begundal. Pekerjaanku berjudi, memeras, main perempuan, dan mabuk-mabukan. Aku jadi tukang pukul seorang yang kaya raya. Tapi kemudian aku menjadi sadar bahwa hidup seperti begitu masa akan terus terbawa-bawa sampai tua? Ya betul juga. Lalu aku mulai mempelajari ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Aku mengembara mencari guru. Bertahun-tahun aku mengembara, berkelana, berguru kepada beberapa orang guru. Tapi dari golongan putih, sebab aku tidak ingin jadi orang sesat. 15 tahun aku mengembara dan berhasil menguasai bermacam-macam ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Lalu aku kembali pulang ke Pajajaran. Karena aku sudah bertekad untuk menjadi orang baik-baik, maka langsung aku menuju ke keraton melamar pekerjaan. Dan hasilnya seperti yang kau lihat sekarang. Aku menjadi salah seorang benteng Pajajaran. Kedudukanku setingkat dengan para senopati dan panglima perang Arya Kidang Panancung. Nah, apakah kau tidak ingin seperti aku? Iya, saya ingin sekali menjadi seperti Tuan. Kau pasti bisa, tapi harus jujur dan tabah. Harus mau prihatin. Ya, Tuan. Ketika aku mendengar ada beberapa orang jawara bekas begundal Juragan Basra yang berniat ikut pindah ke sini, aku gembira. Dan aku lihat niatmu memang sungguh-sungguh. Kau mau bertani, mencangkul di ladang. Betul, Tuan Ranggaweni. Saya ingin melupakan masa lalu saya. Sekarang saya ingin hidup tenang menjadi petani. Tapi saya tidak mengira sama sekali Lasmini mengejar saya. Tapi saya sama sekali tidak menduga kalau musuh saya Lasmini mengejar saya sampai ke sini. Kau tidak menduga Lasmini mengejar kau sampai ke sini? Atau kau tidak menduga sama sekali kalau dia masih hidup? Apa maksud Tuan Ranggaweni? Inilah yang aku katakan kejujuran. Seperti yang aku katakan pada kau, bahwa aku juga sama dengan kau, bekas seorang bajingan. Dan aku tahu benar siapa Lasmini. Sudahlah, katakan saja terus terang. Kita sama-sama bajingan, dan kita tahu apa artinya seorang perempuan model Lasmini. Ampun Tuan Rangga, saya malu. Kau memperkosa dia? Betul Tuan. Sudah kuduga. Ampun Tuan, saya disuruh oleh Juragan Basra. Jadi saya Ya, meskipun dibayar berapapun, kalau moralmu sendiri tidak bejat, kau tidak akan melakukan perbuatan yang sangat memalukan dan paling terkutuk seperti itu. Ampun Tuan, saya menyesal. Pantas Lasmini mau-maunya menempuh perjalanan jauh, sebab
Perkaranya sangat berarti dalam bagi dirinya. Ya, setiap perempuan yang pernah dipermalukan oleh laki-laki, seumur hidupnya dia akan dendam kepada laki-laki itu. Sebuah perkosaan bagi seorang wanita adalah merupakan sebuah derita lahir batin sepanjang masa. Seumur hidupnya dia akan merasa dilumuri noda hitam yang menghantui perjalanan hidupnya. Tolong saya, Tuan. Tolong saya menyesal sekali. Saya sudah insaf. Saya ingin menjadi orang baik-baik. Ya, aku bisa mengerti. Tapi apakah Lasmini mau mengerti? Kenapa bisa jadi begini? Saya minta perlindungan kepada Tuan. Tuan seorang kesatria utama, perlindungan kepada kesatria Pajajaran. Tolonglah saya, Tuan. Baik, aku seorang Jawara Tulen dari kerajaan Pajajaran. Aku wajib melindungi rakyat Pajajaran. Terima kasih, Tuan. Nah, sekarang kau pulang. Pulang ke rumah saya, Tuan. Malam ini juga kau harus pulang ke rumahmu dan tidak dikawal oleh pasukan keraton. Tuan mau memberikan saya kepada Lasmini. Aku yang akan melindungi kau, mengerti? Baik, Tuan. Rumahmu masih jauh? Sebentar lagi sampai, Tuan. Di depan sana ada jalanan menurun, lalu menanjak sedikit. Nah, di situ rumah saya. Iya. Untung malam ini tidak hujan, Tuan. Langit terang, sehingga cuaca amat cerah. Jadi kita tidak perlu membawa obor. Iya. Nah, itu, Tuan, rumah saya sudah kelihatan. Iya, jalanlah terus. Dan Tuan? Aku akan mengawasi dari sini. Jangan, Tuan. Nanti Lasmini sudah menunggu saya di dalam rumah saya itu. Tuan ikut terus dengan saya sampai masuk ke dalam rumah. Penakut. Aku dalam sekejap mata bisa berada di dalam rumah. Tahu? Baik, Tuan. Dia ada di dalam rumah saya. Aku tahu. Sudah lama Lasmini menunggu kau di dalam rumah kau itu. Mari, Tuan. Kita lawan dia bersama-sama. Kau diam. Jangan berbuat apa-apa sebelum aku perintah. Baik, Tuan. Baik. Bajingan melindungi bajingan. Ranggawani, kau tidak berhak ikut campur. Kau dengar, Ranggawani? Kau tidak berhak mencampuri urusan pribadiku. Aku melindungi rakyat Pajajaran. Aku juga rakyat Pajajaran. Aku dilahirkan di Pajajaran dan tidak pernah menjadi warga kerajaan lain sampai sekarang. Nah, kenapa bukan aku yang kau lindungi? Kau tidak pernah minta perlindungan kepada kami, petugas kerajaan. Bahkan kau datang ke sini secara liar, tidak melalui pendaftaran rombongan secara resmi. Nah, kau telah menyalahi segala peraturan yang dibuat oleh kerajaan. Keparat, kau memutarbalikkan kenyataan. Justru kau yang memutarbalikkan keadaan. Sekarang kita lihat, siapa yang telah menimbulkan kegelisahan pada rakyat. Kau bukan? Kau telah membuat rakyat ketakutan. Jadi kau merupakan sumber pengganggu ketentraman masyarakat. Jadi aku yang harus dilenyapkan, begitu? Aku tidak berkata bahwa kau harus dilenyapkan, tapi seharusnya kau sendiri sudah mengerti. Tanpa harus aku katakan. Aku tahu Ranggawani. Kau menyuruh aku pergi. Aku harus meninggalkan Tegal Paku Jajar ini. Akhirnya aku yang selalu jadi korban. Aku disiksa, disakiti, dan dipermalukan. Dan orang yang justru membuat aku menderita, yang dilindungi. Sedangkan aku yang menderita, akan terus menderita. Jangankan mendapat perlindungan. Bahkan sebaliknya, diusir oleh kau.
seorang kesatria utama yang mewakili kerajaan Pajajaran. Justru sebenarnya kau yang harus melindungi aku, tapi kau yang mengusir aku. Bagus sekali peraturan kerajaan yang kau bela itu, sehingga membuat dunia menjadi terbalik. Yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Lasmini, peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi tanpa syarat. Apakah kau belum sadar bahwa kau yang salah? Salah? Kau katakan aku salah? Buka telingamu baik-baik. Sang jawara yang paling hebat di Pajajaran, aku diperkosa. Kau dengar? Aku diperkosa. Nah, masihkah aku yang bersalah? Lantas kau akan membereskan orang-orang yang telah membuat kau menderita, begitu bukan? Kau bertindak dengan sewenang-wenang di wilayah yang menjadi pengawasanku. Nah, itu yang salah. Kalau kau merasa benar, kenapa jauh-jauh hari tidak datang kepadaku, minta perlindungan kepadaku? Tentu dengan senang hati, aku akan melindungi dan membantu kau membereskan perkaramu itu. Ranggaweni, kita kenal cukup lama. Kau tahu siapa aku, siapa Juragan Basra, dan siapa Bukamana, dan juga siapa mereka para bagundalnya semuanya itu. Nah, aku harap kau mau mengerti. Secara pribadi aku dapat mengerti perasaanmu, tapi secara hukum kerajaan, kau tetap bersalah. Baik, cabut senjatamu, Jawara. Malam ini aku menantang Jawara utama kerajaan Pajajaran. Lasmini, sadar, aku akan memberikan kesempatan kepadamu selebar-lebarnya untuk membela diri. Marilah kita buka sidang khusus. Di dalam sidang itu, kau bisa membeberkan semua perkara dengan sejelas-jelasnya. Nah, kenapa bukan jalan itu yang kau tempuh? Percuma. Di dalam sidang, aku tidak akan mendapatkan kepuasan. Kau salah besar, Lasmini. Kau salah kaprah. Di dalam sidang, bukan untuk mencari kepuasan, melainkan untuk mencari kebenaran. Di dalam sidang, semuanya akan nampak dengan jelas. Yang salah dan yang benar akan kelihatan tanpa bisa ditutup-tutupi lagi. Setan. Aku akan bertindak dengan caraku sendiri. Ini baru seimbang. Lasmini dan Ranggaweni, aduh, sama-sama lincah dan tangkap. Tapi jangan lengah. Kita harus tetap memperhatikan si Bedol itu. Jangan sampai dia melarikan diri. Kalau dia melarikan diri, kita tidak akan bisa menahan dia. Dia jagoan. Kita mah bukan apa-apa dia. Ya, tugas kita bukan menangkap dia, tapi cuma berteriak, memberitahu Lasmini. Pertarungan antara Lasmini dan Ranggaweni kali ini Lasmini ketemu batunya. Sebab Ranggaweni bukanlah jawara kelas papan bawah, melainkan jawara kelas papan atas. Bahkan paling atas dan merupakan jago Pajajaran nomor 3 sesudah Prabu Siliwangi dan Pangeran Kian Santang. Ilmu silat Gunung Lawu yang diteragakan oleh Lasmini memang dahsyat. Kedua tangannya bergerak sangat cepat, menderu-deru bagaikan serangan angin badai. Sedangkan kedua kakinya berputar-putar sama cepatnya, berdesing-desing bagaikan serangan prahara. Dan tubuhnya berkelebat-kelebat laksana kilat, bagaikan burung walet yang menyambar-nyambar buih pelaut di tengah samudera. Keluarkan semua kehebatanmu, Lasmini. Aku ladeni kau sepuas hatimu. Wah, Lasmini terdesak. Tidak bisa. Masih seimbang kelihatannya. Aduh, sepintas lalu memang seimbang. Tapi kalau diperhatikan dengan seksama, kelihatan Lasmini mulai terdesak. Sedikit demi sedikit, secara perlahan-lahan, Ranggaweni dapat mendesak Lasmini. Lasmini menggeram, lalu berteriak sangat keras. Tiba-tiba, gerakan Lasmini berubah, bergerak 10 kali lipat lebih cepat dari semula. Ranggaweni terkejut, segera mundur untuk menghindari serbuan Lasmini yang seolah-olah menjadi sangat banyak, mengurung Ranggaweni dari segala arah.
Ranggawani seakan-akan digempur oleh puluhan Lasmini. Itulah jurus 1000 dewa menyangga buana. Jurus pamungkas warisan nenek Lawu yang sangat dahsyat. Sekarang Ranggawani yang terdesak. Aduh. Ya, Ranggawani mundur terus. Ranggawani terdesak. Ranggawani jadi aneh begitu. Ilmu silat apa itu? Itu ilmu silat Pajajaran memang aneh-aneh. Waduh, Lasmini jadi terdesak. Wah, gawat nih. Jadi kalang kabut. Lasmini kena. Ditangkap. Lalu, waduh, dilemparkan. Wah. Terbang ke tanah dan berguling-guling. Lasmini berusaha untuk bisa jatuh dengan berdiri, tapi keseimbangan tubuhnya sudah hilang. Maka tak payah lagi, Lasmini terjerembab dan berguling-guling. Bagaimana Lasmini? Kau bisa bangun sendiri bukan? Ilmu silatmu memang hebat. Tapi aku ingin tahu, apakah kau mampu bertahan terhadap ilmu kadikjayaan? Aku ladeni. Lasmini mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Sekujur tubuhnya bergetar. Itulah tandanya dia sedang mengerahkan ajian cakar getar, sebuah ilmu kedikjayaan yang mengerikan. Kedua tangan Lasmini bergerak perlahan-lahan ke samping. Ke-10 jari tangannya mengembang, membentuk cakar. Dan siapa yang terkena uap itu, sekujur tubuhnya akan melepuh seperti disiram air panas. Gila, ilmu apa itu? Ranggawani sangat terkejut, lalu buru-buru mengerahkan pula ilmu kedikjayaan. Lihat, Ranggawani juga mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Sederhana ya. Bentuknya memang sederhana. Tidak keluar apa-apa, baik dari tangannya ataupun kakinya. Tidak seperti Lasmini yang jari-jari tangannya bisa keluar uap panas. Tapi mudah-mudahan Lasmini yang menang. Lasmini terbanting lagi dan muntah-muntah. Aduh, muntah darah. Dengan teriakan keras, Lasmini menerjang. Ranggawani menahan serangan dengan mengibaskan kedua tangannya. Akibatnya sungguh mencemaskan. Tubuh mereka berbenturan. Ranggawani terdorong ke belakang beberapa langkah dan badannya terhuyung-huyung. Tapi dengan cepat dapat menguasai diri dan berdiri tegak kembali. Tetapi Lasmini yang parah, tubuhnya terlempar jauh dan terbanting, terjerembab. Dia muntah darah. Lasmini mampus kau. Betul. Jangan. Ini. Awas. Coba. Kenapa sih Bedol menjerit, lalu roboh dan terkapar di tanah, mati? Iya. Tadi dia berlari mau menyerang Lasmini, tapi tiba-tiba tersungkur ke tanah. Hebat. Dalam keadaan luka parah, masih bisa melumpuhkan serangan yang jauh.
Bedol yang sejak awal menyaksikan pertarungan antara Lasmini dan Ranggawani bersorak gembira ketika Lasmini roboh. Dan kesempatan itu dipergunakan untuk membunuh Lasmini. Dia menerjang dengan golok terhunus. Tapi tiba-tiba dia menjerit dan tersungkur lalu terkapar dan mati. Semuanya heran. Kenapa bisa terjadi demikian? Tapi Ranggawani yang sangat dikdaya tidak bisa dikelabui. Sekilas dia melihat tangan Lasmini bergerak melontarkan bunga anggrek merah dan tepat menancap ke leher si Bedol. Lasmini yang dalam keadaan terluka parah, tidak berdaya, tertelungkup di tanah dengan lemas, masih bisa melihat bahaya yang akan menyerang dirinya. Dengan sisa-sisa kekuatan, sekuat tenaga melontarkan anggrek merah dan tepat mengenai sasaran. Tapi kemudian Lasmini terkulai lemas, dia pingsan. Aku bawa dia. Akan dibawa ke mana, Paduka? Dia ditangkap dan harus dikerangkeng. Tapi Lasmini luka parah, Paduka. Dia memerlukan pengobatan. Dialah kami yang membawanya untuk itu mencari tabib. Justru di dalam kerangkeng dia akan dapat dengan tenang mengobati dirinya sendiri. Tapi Paduka, kalian berdua teman Lasmini bukan? Benar, Paduka. Kalian juga ditangkap sebab membantu Lasmini melakukan kesalahan. Perlahan-lahan Ranggawani mengangkat tubuh Lasmini, lalu dipikul di pundaknya. Upo dan Topa tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Ranggawani melangkah dengan mantap sambil memanggul Lasmini menuju ke markas pasukan keraton, serta Upo dan Topa berjalan mengiringi dari belakang dengan langkah yang lesu sambil menundukkan kepala. Syukurlah, Pak. Sekarang kita aman. Pembunuh itu sudah ditangkap. Iya, Mak. Orang-orang ramai bercerita. Katanya tadi malam ada ribut besar. Pembunuh itu berkelahi dengan jawara. Aku tahu, Mak. Tahu? Iya, karena aku melihat pertarungan itu. Apa? Kau melihat? Iya. Tadi malam, samar-samar aku mendengar suara orang bertengkar. Lalu, diam-diam aku membangunkan Jang Madi dan Pak Kuno. Lantas kami bertiga pergi ke arah suara pertengkaran itu. Wah, Mak, ternyata yang bertengkar itu Paduka Ranggawani dengan Lasmini. Aku tidak berani apa-apa, Mak. Diam saja menonton. Jadi, kau tahu semuanya ya, Pak? Iya, Mak. Dari bertengkar sampai bertarung, terus sampai perempuan itu dibawa ke markas pasukan keraton. Katanya perempuan pembunuh itu cantik. Apa betul? Ya, bukan bohong, Mak. Cantik sekali. Wah. Tadinya aku terkejut. Ya? Aku kira Paduka Ranggawani sedang bercakap-cakap dengan bidadari. Tapi setelah disebut-sebut namanya, taulah aku, perempuan itu Lasmini. Perempuan cantik kok jahat jadi pembunuh? Belum tentu, Mak. Belum tentu bagaimana? Dari yang aku dengar waktu mereka bertengkar, ya? Dari omongannya, sepertinya Lasmini yang benar, Mak. Tapi juga Paduka Ranggawani juga benar. Wah, aku malah jadi bingung, Mak. Sudahlah. Kita rakyat kecil. Serahkan saja semuanya kepada para bangsawan di keraton. Tidak ada lagi gangguan yang membuat kita gelisah dan ketakutan. Selamat pagi, Pak Penjaga.
Selamat pagi. Kau siapa dan mau kemana? Saya Basrin, hendak menengok Lasmini. Mau menengok Lasmini? Iya, saya ini bekas pelayan Den Ayu Lasmini. Pelayan? Betul, Pak. Kau tunggu, duduk di bangku itu ya. Sebentar lagi Paduka Ranggawani datang. Nah, kau boleh minta izin kepada beliau. Baik, Pak Penjaga. Tuh, Paduka Ranggawani datang. Iya ya. Bagaimana keadaan tahanan? Sudah bisa duduk, tapi badannya masih lemah. Iya, bagus. Siaga, laporan susulan. Seseorang mohon izin untuk menjenguk tahanan. Apa? Ada yang mau menjenguk tahanan? Siapa orangnya? Siaga, ini orangnya. Selamat pagi, Paduka. Masih ingat kepada saya, Paduka? Siapa ya? Tapi rasanya aku pernah melihat kau. Tapi di mana? Saya Basrin, Paduka, pelayan Den Ayu Lasmini. Oh iya, aku ingat sekarang. Kau pelayan di rumah Lasmini yang di Kawali, ibu kota Pajajaran lama. Iya benar Paduka. Rupanya kau juga ikut pindah ke sini. Benar, Paduka. Saya ikut rombongan yang ke-10. Oleh saya menjenguk Den Ayu Lasmini, Paduka. Perlu sekali? Tidak, Paduka. Hanya sekedar kangen begitu dan juga terkejut mendengar Den Ayu Lasmini sekarang jadi pembunuh, Paduka. Iya, aku izinkan kau menjenguknya. Terima kasih, Paduka. Basrin, bekas pelayan Lasmini yang sudah agak lama berada di Tegal Paku Jajar, awal mulanya merasa gembira mendengar bahwa bekas majikannya itu juga datang ke Tegal Paku Jajar. Tapi hatinya berubah menjadi cemas ketika diketahuinya bahwa majikannya itu sekarang menjadi pembunuh dan menjadi buronan, dicari-cari oleh pasukan keraton. Dengan cemas, berhari-hari Basrin berjalan menjelajahi Tegal Paku Jajar, tapi tidak berhasil menemukan Lasmini. Dan ketika mendengar bahwa Lasmini sudah tertangkap, buru-buru Basrin mendatangi tempat tahanan dan mohon izin untuk menjenguk Lasmini yang meringkuk dalam kerangkeng. Ranggawani yang bijaksana tidak melihat adanya sesuatu yang akan membahayakan, maka dia mengizinkan Basrin untuk menjenguk Lasmini. Pada kisah yang lalu diceritakan, Basrin, bekas pelayan Lasmini yang sudah agak lama berada di Tegal Paku Jajar, pada awal mulanya gembira sekali mendengar Lasmini juga datang di Tegal Paku Jajar. Akan tetapi, hatinya mendadak ciut dan menjadi cemas ketika didengarnya Lasmini sudah berubah menjadi penjahat dan pembunuh dan menjadi buronan dicari-cari oleh pasukan keraton. Dengan cemas, berhari-hari Basrin menjelajahi Tegal Paku Jajar yang sangat luas itu, mencari Lasmini, tapi dia tidak berhasil menemukannya. Dan ketika mendengar Lasmini ditangkap, dengan sangat antusias, Basrin buru-buru pergi ke markas pasukan keraton, mohon izin untuk dapat menjenguk Lasmini. Kebetulan Ranggawani mengenali Basrin semasa di Kawali, ibu kota Pajajaran lama. Maka dengan seizin Ranggawani yang bijaksana, Basrin dapat memasuki dan menemui Lasmini yang meringkuk di dalam kerangkeng. Lama sekali aku bersemedi. Iya, kau kalau bersemedi lama banget. Sebab aku bersemedi untuk mengobati luka dalamku. Ya, dan aku sangat gembira. Hanya dalam waktu 3 hari, kau sudah nampak sangat baik. Iya. Wajahmu tidak pucat lagi, kelihatan segar, kesehatanmu semakin membaik. Di dalam kamar tahanan, justru aku lebih bisa memusatkan pikiran di dalam mengobati diriku sendiri. Kalau pendekar enak ya. Kalau sakit bisa mengobati sendiri. Oh, tergantung sakitnya, Topa. Sebab tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan bersemedi. Biasanya para pendekar hanya menguasai satu bidang saja, yaitu mengobati luka dalam. Sedangkan mengenai penyakit, ya tidak bisa. Tetap harus tabib yang mengobatinya. Iya. Aku jadi kasihan pada kalian.
Karena aku, kalian jadi ikut masuk penjara. Tidak apa, Lasmini. Paling juga besok atau lusa kita dibebaskan. Belum tentu, Upo. Kesalahanku sangat berat. Membunuh 3 orang rakyat Pajajaran di tempat baru yang suci ini. Aku telah mengotori Tegal Paku Jajar dengan Kabur darah. saja. Penjara ini cuma berupa kerangkeng yang sangat sederhana dan darurat. Cuma dibuat dari bambu. Gampang dijebol. Iya, untuk melarikan diri dari kerangkeng ini memang sangat mudah. Tapi bukan itu masalahnya. Lalu? Akibat dari sesudah melarikan diri itu, aku akan menjadi buronan selama-lamanya. Dikejar-kejar dan dicari-cari terus oleh jago-jago Madangkara. Aku malas untuk ribut dengan tokoh-tokoh utama Pajajaran. Apalagi bermusuhan dengan mereka. Bukan takut, tapi tidak enak. Apalagi kalau Pangeran Kian Santang yang mengejar-ngejar aku. Aku sama sekali tidak akan bisa berkutik. Ya, alangkah menyedihkan kalau aku menjadi musuh Pajajaran. Sejak dulu, aku selalu ingin mendarma baktikan hidupku kepada tanah airku, kerajaan Pajajaran. Lantas, aku jadi musuh kerajaan Pajajaran. Aku tidak akan melakukannya. Lalu harus bagaimana ya? Mudah-mudahan ada dewa yang turun dari kayangan menolong kita. Mana mungkin manusia macam kau menjadi kekasih dewa? Kalau dibenci ya pasti. Sialan. Nah, ada penjaga datang. Lasmini, ada tamu untuk kau. Tamu? Basrin? Dan Ayu Lasmini. Basrin, kau ada di sini? Dan Ayu Lasmini. Sudahlah Basrin, jangan menangis. Justru kau harus gembira. Seperti juga aku sekarang sangat gembira dapat bertemu lagi dengan kau. Iya, Den Ayu. Upo, Topa, ini Basrin, bekas pelayanku dulu. Ketika aku masih tinggal di Kawali, ibu kota Pajajaran lama. Kenalkan, saya Basrin. Upo, Topa. Jadi kau ikut juga pindah ke sini, Basrin? Betul, Den Ayu. Sudah 4 bulan saya di sini, ikut dengan rombongan yang ke-10. Syukurlah. Berarti kau punya keinginan untuk meningkatkan taraf hidupmu. Iya, Daulat Gusti Ayu. Kapan kau meninggalkan rumah kita itu? Dan bagaimana dengan si Mban pelayan itu? Saya dan Mban meninggalkan rumah bersama-sama dengan Den Ayu. Bersama-sama dengan aku? Benar, Den Ayu. Ketika kejadian itu, Den Ayu Tidak usah ditutup-tutupi, Basrin. Semua orang sudah tahu bahwa aku dipermalukan oleh 4 orang begundal Juragan Basra. Nah, waktu itu Dan Ayu pingsan dan luka-luka. Lalu saya bawa naik bendi bersama Simbo. Maksud saya mau mencari tabib. Tapi ketika sampai di luar kota, kami dicegat oleh seorang nenek-nenek, Den Ayu. Nenek-nenek? Benar, Den Ayu. Nenek-nenek itu sudah keriput, Den Ayu. Terbungkuk-bungkuk, tapi sangat dikjaya dia. Dikjaya? Siapa namanya? Dia mengaku Nenek Lawu karena tinggalnya di Gunung Lawu, Den Ayu. Nenek Lawu. Pasti Den Ayu mengenalnya ya, sebab dialah yang menjadi guru Den Ayu. Kau tahu Nenek Lawu itu guruku? Sebab Nenek Lawu itu berkata kepada saya bahwa Den Ayu akan dibawa ke Gunung Lawu untuk diobati, lalu dijadikan muridnya. Iya. Nah, semenjak itu saya tidak pernah melihat Den Ayu lagi sampai hari ini di sini. Kau sangat baik, Basrin. Kau telah menyelamatkan jiwaku. Tapi maaf, Den Ayu. Bendi punya Den Ayu itu saya jual untuk bekal di perjalanan menuju ke sini, Den Ayu. Iya, tidak apa, Basrin. Aku mengerti. Juga tentang Den Ayu sudah saya ceritakan semuanya kepada Raden Bentar. Raden Bentar. Maaf, Den Ayu. Apakah saya bersalah menceritakannya kepada Raden Bentar? Tidak, Basrin.
Bentar. Maaf Dan Ayu, bila saya telah menimbulkan kesedihan bagi Dan Ayu. Bagaimana keadaannya sekarang? Tentu dia semakin gagah dan tampan. Begitu mendengar nama Bentar disebut, dada Lasmini terasa sesak, jantungnya berdebar-debar, kedua matanya berkaca-kaca, angan-angannya menerawang, mengenang masa-masa indahnya bersama Bentar. Tapi kemudian Lasmini cepat sadar ketika dilihatnya di kamar tahanan itu ada Upo dan Topa. Nah, aku punya gagasan. Gagasan apa, Po? Mendengar kisah yang dipaparkan oleh saudara Basrin ini, saya jadi punya pikiran yang bagus. Sebab jalan untuk membebaskan Lasmini dari tahanan ini. Coba, aku ingin tahu. Begini, saudara Basrin harus menghubungi Raden Bentar. Lalu menceritakan semua yang ada terjadi di sini. Pasti Raden Bentar akan menolong Lasmini. Kedudukannya sebagai putra Raja Madangkara yang bersahabat dengan Prabu Siliwangi, pasti permohonan Raden Bentar agar Lasmini dibebaskan akan dikabulkan. Wah, itu namanya mengerjakan orang. Pertama, kau menyuruh saudara Basrin. Kedua, menyuruh Raden Bentar. Waduh, jangan ngawur, Pok. Tapi saya mau mengerjakannya. Ya, saya akan menghubungi Raden Bentar. Saudara mungkin bersedia, tapi Raden Bentar, dia kan putra seorang raja. Tidak pantas kita menyuruh-nyuruh beliau. Kita bukan menyuruh, tapi mohon sebagai sahabat Lasmini. Tentu beliau akan bersedia menolong Lasmini. Tapi perjalanan dari sini ke Madangkara pulang balik lama sekali, bisa 1 bulan lebih. Nah, kalau dalam waktu itu Lasmini sudah dijatuhi hukuman, mau apa kita? Soal itu gampang. Lasmini pura-pura terus sakit begitu. Belum sembuh sampai Raden Bentar datang. Nah, kan gampang. Iya, atur sajalah. Tapi semuanya tergantung kepada Lasmini. Mau tidak dengan cara begitu. Raden Bentar sendiri yang turun tangan menyelesaikan perkara Lasmini dengan pihak kerajaan Pajajaran. Aku setuju. Singkat cerita, Basrin telah sampai di Madangkara, lalu diam-diam menemui Raden Bentar, menceritakan semua apa yang dialami oleh Lasmini. Dan Bentar yang menaruh rasa suka kepada Lasmini merasa terharu dan bersedia melakukan permohonan Basrin. Maka dengan diam-diam pula, Bentar dan Basrin meninggalkan Madangkara, pergi ke Tegal Pakujajar. Tamtama, siaga. Bagaimana perkembangan tahanan perempuan itu? Begitu terus tiap hari, Paduka. Begitu terus bagaimana? Kerjanya tidur terus, tidak mau makan, tidak mau minum. Dia melakukan mogok makan. Sampurasun. Rampes. Raden Bentar. Apa kabar, Paman Ranggaweni? Baik-baik saja, Raden. Syukurlah, saya juga baik-baik saja. Kapan Raden datang? Baru saja. Oh iya? Iya. Bagaimana kabarnya ayahmu, Kakang Mas Brahma Kumbara, ibumu, dan semua keluarga di Madangkara? Semuanya dalam keadaan baik-baik, Paman. Ada apakah Raden berkunjung ke sini? Sebab terus terang, Paman agak terkejut. Apakah ingin melihat suasana rakyat Pajajaran yang sedang membangun untuk masa depannya? Tidak. Atau untuk melihat keraton Pajajaran yang dibuat dari kayu khusus dari hutan Dandaka? Tidak. Mungkin Raden ingin menikmati keindahan alam, yaitu lembah yang diapit 2 sungai, Sungai Sadane dan Sungai Haliwung. Juga tidak, Paman. Lalu? Saya akan membebaskan Lasmini.
Raden bergurau. Betul, Paman Rangga. Saya sengaja datang ke sini karena saya mendengar Lasmini ditahan. Raden. Paman Rangga sudah tahu semuanya tentang saya dan Lasmini. Nah, saya mohon pengertian Paman. Apakah Raden sudah mohon izin kepada Ayahanda Brahma? Tidak, saya tidak mohon izin kepada siapa-siapa. Saya hanya mohon izin kepada Paman Rangga. Berarti Raden secara diam-diam pergi ke sini? Ya, sebab saya tidak mau terlambat. Terlambat? Kalau saya bilang dulu kepada Ayahanda Brahma, atau kepada Ibunda, atau apalagi kepada Bibi Mantili, wah, semuanya akan menjadi bertele-tele dan menimbulkan perselisihan pendapat. Jadi, saya akan terlambat sampai di sini. Bahkan mungkin tidak mendapat izin sama sekali. Akhirnya, Lasmini dihukum tanpa saya bisa menghadirinya. Lasmini memang harus dihukum. Tapi hukumannya tidaklah terlalu mencemaskan, Raden. Jadi Raden tidak perlu susah payah datang ke sini untuk membebaskannya. Kalau begitu, bebaskan dia sekarang. Hukuman itu belum dijatuhkan. Sudah. Maksud Raden? Hampir 2 bulan Lasmini mendekam dalam kamar tahanan. Dan itu sudah cukup sebagai hukuman bagi dia. Dia sudah baik hati, mau dijebloskan ke dalam tahanan. Dan hal itu sudah merupakan sebuah pengakuan dari dirinya mengenai kesalahan yang telah diperbuatnya. Sebab sebenarnya dia bisa berontak, lari dari tahanan. Perkara nantinya akan menjadi buronan pihak Pajajaran, itu bagaimana nantinya. Tapi Lasmini tidak melakukan hal seperti itu. Dia dengan ikhlas mau meringkuk dalam tahanan. Nah, saya kira itu sudah cukup. Lasmini telah melanggar peraturan, Raden. Kalau kita bicara soal peraturan, tidak akan ada habis-habisnya, Paman. Sebab kalau kita menelusuri dan menggali peraturan secara terus-menerus, maka pada akhirnya nanti ternyata peraturan itu menjadi semu. Karena betul kata yang satu belum tentu betul kata yang lain. Salah kata yang satu mungkin bagi yang lain benar. Dan siapa sih yang tidak pernah melanggar peraturan? Ayahanda Brahma tukang mengejar penjahat dan sering membunuh penjahat di wilayah kerajaan lain. Begitu pula Bibi Mantili paling sering membunuh musuhnya di wilayah kerajaan lain. Dan juga Paman Ranggawuni sendiri beberapa kali membinasakan orang di wilayah kerajaan lain. Nah, semuanya main hakim sendiri. Tapi Lasmini adalah rakyat Pajajaran, dan dia membunuh musuh-musuhnya di dalam wilayah kerajaan Pajajaran. Nah, kalau ditimbang-timbang, Lasmini lebih tahu peraturan daripada Paman. Baik, Raden. Lasmini bebas. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Bentar. Bukan saya yang berhasil, tapi Bibi Lasmini yang berhasil. Maksudmu? Bibi berhasil membuat saya datang. Ya, sebenarnya Bibi bisa berbuat 10 kali lebih berat dari apa yang saya kerjakan. Tapi Bibi tidak mau melakukannya. Bibi sengaja menyetujui usul Upo agar aku yang datang. Sebab Bibi Lasmini sudah rindu kepada saya. Kau pintar, Bibi Lasmini. Kau nampak lebih dewasa, Bentar. Gagah dan kau tampan. Kemana kita sekarang? Apakah kita akan pergi sejauh-jauhnya, lalu mencari tempat yang damai untuk kita berdua mengedukasi? Bentar, kau sekarang sudah pandai berkias nakal dengan merangkai kata-kata yang menggoda. Katanya saya sudah dewasa. Belum, Bentar. Mari kita tinggalkan Tegal Paku Jajar ini. Aku akan antar kau sampai ke perbatasan wilayah Madangkara. Dari situ, aku langsung pulang ke Gunung Lawu. Ya. Aku jadi basah kuyup. Aku juga. Ayo,
kemana? Kemana saja? Aku mau ganti baju. Iya benar, mumpung ada sinar matahari. Sebaiknya pakaian basah ini dijemur. Baiklah, kau ganti pakaian di sini. Aku di sana tuh, tengah lapangan yang terbuka, biar terlihat dari mana-mana. Bentar. Makan di alam terbuka, di tepi sungai, memang nikmat. Meskipun cuma nasi dan ikan sungai. Aku senang sekali bisa makan bersama dengan kamu. Iya. Kenapa Upo dan Topa tidak ikut dengan kau kembali pulang ke Gunung Lawu? Upo dan Topa bukan orang Gunung Lawu. Oh ya? Orang mana dia? Orang Kadipaten Upalan. Mereka 2 orang pelayan toko, tapi tidak kerasan, lalu ikut merantau dengan aku. Setelah melihat suasana Tegal Paku Jajar, mereka memutuskan untuk menetap di Tegal Paku Jajar. Rupanya mereka tidak punya keinginan untuk jadi pendekar, belajar ilmu keadikjayaan di lereng Gunung Lawu. Upo dan Topa memang tidak pernah punya cita-cita untuk jadi pendekar. Jadi aku tidak bisa menahan mereka ketika mereka minta izin padaku agar dia diperbolehkan menetap di Tegal Paku Jajar untuk jadi petani. Ya. Lalu mengapa saya tidak diperbolehkan ikut ke Gunung Lawu? Oh, tempatmu bukan di Gunung Lawu, Bentar. Lalu di mana? Di Keraton. Tapi aku ingin mempelajari ilmu keadikjayaan. Kau jangan suka berbohong. Kau sama sekali tidak suka kepada ilmu keadikjayaan. Kau seorang kutu buku. Lagi pula, kalau ingin mempelajari ilmu keadikjayaan, tidak usah pergi jauh-jauh. Di Madangkara, gudangnya segala ilmu keadikjayaan, terutama ayahmu, Brahma Kumbara. 30 tahun kau belajar ilmu keadikjayaan kepadanya. Tidak akan habis-habisnya. Tapi aku ingin punya guru seorang wanita, seperti Bibi Lasmini. Raja, aku tidak mau punya murid seperti kamu. Kenapa? Bukannya belajar ilmu keadikjayaan, malah jadinya belajar. Belajar apa? Tidak tahu. Ayo, belajar apa? Bentar, kau bandel. Bentar, bandel aman ya, anak. Aku mendengar sesuatu. Mendengar apa? Dengarkan baik-baik. Hah? Raja Wali? Raja Wali? Ya, itu suara burung Raja Wali raksasa. Itu, di angkasa melayang-layang burung Raja Wali. Jauh sekali. Iya, aku melihat sebuah benda putih meluncur di angkasa. Itu dia. Sekarang kelihatan jelas. Oh, Ayanda Brahma. Ya, Ayanda Brahma. Ayahku datang. Ya, Ayanda Brahma datang. Oh, bukan. Ya, burung Raja Wali itu memang Raja Wali tunggangan ayahku. Tapi penunggangnya bukan ayahku. Lalu siapa? Belum jelas. Dalam bayangan awan. Bentar dan Lasmini yang sedang berhandai-handai di tepi sebuah sungai terkejut ketika burung Raja Wali datang. Lasmini menjadi gugup sebab dia sangat enggan untuk berjumpa dengan keluarga Bentar. Lalu siapakah penunggang Raja Wali itu? Brahma, Mansili, Harnum, ataukah ibunda Bentar sendiri, yaitu Dewi Pramita? Sekarang kelihatan jelas. Oh, Ayanda Brahma. Ya, Ayanda Brahma. Ayahmu datang. Ya,
Ayahanda Brahma. Bukan. Bukan. Ya, burung Raja Wali itu memang Raja Wali tunggangan ayahku. Tapi penunggangnya bukan ayahku. Lalu siapa? Belum jelas. Terhalang bayangan awan. Oh, Dewata yang agung. Ibuku. Ibumu? Ya, Ibunda Pramita. Jangan pergi, di sini saja. Tapi... Sudah, diam saja. Ibunda? Inikah Lasmini, Bentar? Hamba menghaturkan sembah. Kau memang cantik, Lasmini. Mengapa kau selalu berhubungan dengan anakku? Kau suka kepada anakku? Bentar? Suka dalam batas persaudaraan. Oh, persaudaraan seperti apa, Lasmini? Hamba menganggap Bentar sebagai adik. Kau membohongi dirimu sendiri, Lasmini. Siapapun tidak kuasa menghindari gelombang asmara. Begitu pula aku. Tapi Bentar belum waktunya, Lasmini. Itu saja yang ingin aku sampaikan kepadamu. Daulat, Gusti. Nah, kau boleh melanjutkan perjalanan. Bentar akan pulang bersamaku. Daulat Gusti Permaisuri. Ibunda, Bibi Lasmini tidak bersalah. Ibu tidak menyalahkan siapa-siapa, Bentar. Tapi Ibunda memaksakan kehendak. Ibunda tidak memaksakan kehendak, Bentar. Ibunda hanya menyampaikan hak Ibunda sebagai ibu Muna. Tapi... Raden Bentar, Ibundamu Gusti Permaisuri benar. Siapapun juga, seorang ibu tidak ingin melihat anaknya menempuh jalan yang tidak lurus. Bibi Lasmini, kenapa Bibi berkata begitu? Kenapa Bibi menyebut diri Bibi sebagai orang yang tidak lurus? Kau belum cukup matang, Raden. Tapi Bibi... Ibunda tidak mau kau masak sebelum waktunya, Bentar. Apa maknanya, Ibunda? Bila tiba saatnya, Ibunda akan menjelaskannya kepadamu, Bentar. Kapan, Ibunda? Nah, sebenarnya kau yang memaksakan kehendak, bukan? Gusti Permaisuri. Ya. Hamba mohon diri, ampunkan hamba bila mana hamba telah membuat Gusti terganggu pikiran maupun perasaan. Aku tidak apa-apa, Lasmini. Hamba menghaturkan sembah. Sembahmu aku terima, Lasmini. Selamat tinggal, Raden Bentar. Bibi Lasmini. Ayo, Bentar, kita pulang. Ayo, kita pulang naik Raja Wali. Tidak, kau jalan kaki. Loh? Ya, kau sudah besar. Sudah tahu perempuan, Bentar. Jadi kau harus berani hidup menderita. Menempuh perjalanan jauh, merambah hutan rimba belantara, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, dan sebagainya. Ya, saya mau. Dan saya berani. Tapi, apakah Ibunda tidak khawatir kalau saya menyusul Bibi Lasmini? Tidak, sebab ada yang menjaga. Menjaga saya? Ya. Siapa? Lihat di belakangmu. Tuh. Hah? Ayahanda. Ya. Nah, kau dan ayahandamu jalan kaki. Ibu akan menunggang Raja Wali. Daulat, Ibunda. Selamat jalan. Kanda Brahma, saya mohon diri dulu. Oh, silakan Adinda Pramita. Hup, ya.
Ayo, kita kembali ke Tegal Paku Jajar. Kembali ke Tegal Paku Jajar. Aku ingin... Terlalu besar kau membuat perahu ini, Jang. Tadinya saya berniat membuat perahu yang kecil saja, Paduka Rangga. Tapi melihat batang pohon ini besar, saya pikir ya kepalang tanggung, buat saja yang besar. Berapa lama selesainya membuat perahu besar begini? 2 bulan, Paduka. Wah, lama sekali ya. Begitulah, Paduka. Penduduk yang lain membuat perahu yang kecil-kecil dan tak lama lagi sudah selesai. Dan segera bisa dipakai untuk mencari ikan di Sungai Haliwung atau Sungai Sadane itu. Nah, kau jadi ketinggalan, bukan? Saya juga punya perahu yang kecil, Paduka. Oh ya? Iya, Paduka. 10 hari yang lalu sudah selesai dibuat. Tapi karena saya mengerjakan yang besar ini, perahu itu saya berikan kepada adik saya, si Tamam. Hasil pendapatan ikan dibagi 2, Paduka. Oh, begitu. Paman Ranggaweni. Hei, Raden Bentar. Kakang Mas Brahma Kumbara. Saya sangat gembira Kakang Mas Brahma berkunjung kembali ke sini setelah cukup lama tidak menjenguk kami di sini. Kau rupanya sedang sibuk atau memang selalu sibuk? Sebab Tegal Paku Jajar ini belum menemukan bentuknya, bukan? Benar, Kakang Mas. Dan saya senang sekali melihat para nelayan yang sedang membuat perahu. Wah, saya ingin berlayar di Sungai Haliwung dan Sungai Sadane itu. Kau melihat perahu jadi kau ingin berlayar, Bentar, begitu? Iya. Boleh tidak pinjam perahunya, Jang Madi? Daulat, Raden. Hamba punya perahu tapi kecil. Ya, kalau Raden berkenan, silakan mempergunakannya. Terima kasih, Pak Nelayan. Perahu yang besar ini belum rampung. Nanti kalau sudah rampung seluruhnya, Raden boleh mempergunakannya. Wah, asik. Berlayar di sungai pakai perahu yang besar. Tentu menyenangkan. Ranggaweni. Iya, Kakang Mas. Rai Mas Prabu Siliwangi berada di keraton? Keratonnya belum jadi, Kakang Mas. Marilah kita bersama-sama menemui beliau. Iya. Kakang Mas Brahma. Iya. Gambar keraton ini dibuat sudah lama sekali. Ketika aku masih di kerajaan Sumedang Larang. Berarti Rai Mas punya gagasan untuk memindahkan pusat kerajaan Pajajaran sudah lama. Lama sekali, Kakang Mas. Kira-kira kapan selesai seluruhnya, Rai Mas? Bila tidak ada aral melintang, 1 tahun lagi sudah rampung keseluruhannya. Oh, iya.
Aku yang bernama Sri Baduka Maharaja adalah Raja Kerajaan Pajajaran. Gelarku adalah Prabu Siliwangi. Dengan ini, aku persembahkan kepada bangsa dan kerajaan Pajajaran. Inilah Keraton Pajajaran. Keraton Pajajaran ini aku beri nama Sri Bima Untarayana Madura Suradipati. Dan ibu kota kerajaan Pajajaran yang baru ini, yang menjadi pusat kerajaan Pajajaran, aku beri nama Pakuan Pajajaran.